Lord, everybody. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amen. Amen. Hallelujah. The Lord is good. Tuhan itu baik. Amen. We are so happy to be back. Dan kami sungguh senang bisa kembali ke sini. This is my first time here in 2012. Ini adalah pertama kali saya menginjakan kaki di Indonesia sejak tahun 2012. Been a long time. Cukup lama, saudara. But we're happy that the Lord has kept us safe in all our travels. Tapi kami sungguh bahagia karena Tuhan sudah menjaga kami dalam segala perjalanan kami. And we're back home again. Dan kami sudah kembali ke rumah. They don't understand us in America. Mereka nggak ngerti ini di Amerika. When we get ready to go, Pada saat kami siap-siap pergi ke Indonesia, we say we're going home. dan mereka dan Brother White bilang kami akan pulang. They just don't quite understand all of that. Dan mereka nggak ngerti kok kamu ngomong ya. But I'm glad for our family in Indonesia. Tapi saya sungguh senang Hallelujah. dengan keluarga saya di Indonesia. Haleluya. Amen, amen, amen. Well, I want to bring the word of the Lord to you for a little while this morning. Nah, hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan. Good to see our pastors here already starting to come in. God bless you. Dan kita melihat para gembala-gembala sudah mulai datang. Puji Tuhan. Praise the Lord. Saudara. Let's stand and read a verse together. Mari kita baca ini ayatnya bersama-sama. Amen. We'll read it in English and then I also have it in the Bahasa. Kita akan baca dalam bahasa Inggris dulu dan kemudian kita baca dalam bahasa We're Indonesia. going to use for a text today, and Jesus said, whereunto shall we liken the kingdom of God, or with what comparison shall we compare it? Would you read? Mari kita baca. Katanya lagi, apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? So Jesus, thank you, you may be seated. So Jesus wanted to talk about the kingdom of God, Jadi Yesus mulai berbicara tentang kerajaan Allah, and he wanted us to understand about it. dan dia ingin kita mengerti tentang kerajaan Allah ini. And so he said, how shall I explain it? Dan kemudian dia berkata, bagaimana saya menjelaskannya kepada kamu? How shall I allow you to understand? Bagaimana saya membuat kamu mengerti? Jesus was a master teacher. Dan Yesus adalah seorang guru yang sangat ahli. When Jesus got done teaching, you never had to worry about what he had said. Kalau Yesus sudah mengajar, kau tidak perlu khawatir apa yang akan dia katakan. You knew very plainly what he said. Kau akan sangat mengerti apa yang dia katakan. Because when he preached to them, Karena pada saat dia berbicara kepada mereka, he gave them a picture. dia memberikan kepada mereka gambaran-gambaran. It wasn't a photograph, Bukannya satu gambar foto ya. but he, in his teaching, could draw them a picture and allow them to understand. Tapi dalam pengajarannya Yesus bisa membuat mereka mengerti gambaran yang dia sampaikan. In fact, there's another translation that actually says on that verse, how shall we picture the kingdom of God? Ini terjemahan yang lain di bahasa Inggris, bagaimana kita menggambarkan kerajaan Allah. Because when he taught them, he used something nearby, he would show it to them, he would teach them. Karena pada saat dia mengajar, dia akan memakai hal-hal yang ada di dekat situ dan dia akan memakai itu untuk menggambarkan dan mengajar kepada mereka. And so he says, how shall I picture the kingdom of God? Maka dia berkata, bagaimana aku menggambarkan kerajaan Allah. He said it's like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth, it's less than all the seeds that are in the earth. Ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala benih yang ada di bumi. Oh, he said, here's what the kingdom is all about. Dan dia berkata, inilah arti dari kerajaan Allah. They were very familiar with the mustard seed. Mereka sangat mengenal biji sesawi itu. In the hand is many, many mustard seed because it was among the smallest of the seeds. Dalam satu tangan saja bisa begitu banyak biji sesawi, karena biji sesawi itu adalah biji yang terkecil. So he said the kingdom is going to be like that. It's like the grain of mustard seed. Dan dia berkata bahwa kerajaan Allah itu akan seperti itu. Kerajaan Allah itu akan seperti biji sesawi itu sangat kecil. Its beginning is going to be very small. Permulaannya sangat kecil. Like a grain of a mustard seed. Seperti sebiji sesawi. It all started with a babe in Bethlehem's manger. Itu dimulai dengan seorang bayi di palungan di Bethlehem. When the church was born on the day of Pentecost, Dan pada hari Pentakosta, pada saat gereja dilahirkan, the whole church could be contained in one room. seluruh gereja bisa ditampung dalam satu kamar saja. Their number 120. Dan
jumlahnya hanya 120 saja. But it didn't stay small. Tapi dia tetap kecil. Though it was like the grain of mustard seed, Walaupun dia sekecil biji sesawi. when that mustard seed is sown and it grows up, it becomes greater than all the herbs and shooteth out great branches, so the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Though it begins very small, Walaupun dia memulai dengan sangat it kecil, grows into a tree. dia bertumbuh sampai menjadi satu pohon yang besar, Many branches. mempunyai banyak cabang. The birds of the air come and find lodging and safety in the branches of it. Dan burung-burung di udara bersarang dalam naungannya. And so the kingdom of God, though it started small, Begitu juga dengan kerajaan Allah, walaupun dimulai dengan sangat kecil, today it fills the earth. Hallelujah. hari ini memenuhi seluruh dunia. Amen. Amin. Hallelujah. It fills all the earth. Kerajaan Allah memenuhi seluruh dunia. And you and I Dan kau dan saya have found a lodging place, telah menemukan tempat a bersarang, place of safety. tempat yang aman. Oh, I like the church. Oh, saya sungguh menyenangi gereja ini. The Amin. church is a safe place. Gereja adalah tempat yang aman. Amin. Oh, a church is a place to be in the day that we live. Gereja adalah tempat di mana kita seharusnya berada. Aren't you glad for the church? Bukankah saudara mengasihi? Hallelujah! Clap your hands to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! So he wants us to understand, so he uses pictures. Jadi dia ingin kita mengerti, maka dia memakai gambaran-gambaran ini. Now they love to listen to him teach. Dan mereka melihat dan mendengarkan pengajaran Yesus. But he said you got to do more than listen. Tapi kemudian dia berkata, engkau harus melakukan lebih dari hanya mendengar You got saja. to listen and you got to do. Engkau harus mendengar dan engkau harus melakukan. You got to be hearers of the word Engkau harus menjadi pendengar firman, and you've got to be doers of the word. dan engkau juga harus menjadi pelaku firman. Amen. Amin. Hallelujah. I got to hear the word, but I've got to do the word if it's going to do something in my life. Haleluya. Saya harus mendengar, tapi saya juga harus melakukan firman itu. Kalau saya ingin firman itu melakukan sesuatu dalam So kehidupan he said, saya. how shall I explain therefore whosoever heareth the sayings of mine and doeth them? Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. So he gave them a picture. Kemudian dia memberi mereka gambaran lagi. He said, I'll liken him to a wise man that built his house upon a rock. Dia seperti seorang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang. The rains came, the winds blew. Dan hujan datang dan angin pun bertiup. The storm came and beat upon the house. Dan badai menyerang rumah itu. But it stood fast. Tapi rumah itu tetap teguh. Because it was built on a good foundation, it was built on the rock. Karena dia dibangun di atas dasar yang teguh, di atas batu karang. If ever there was a day Dan kalau ada satu hari that you needed to build your life on the rock, Christ Jesus, bahwa engkau harus membangun hidupmu di atas batu karang yang teguh itu, Yesus Kristus. now. Itu I hari say ini. it's now. Itu saat Amen. ini juga. Amin. Haleluya. Everything that can be shaken will be shaken. Segala yang dapat digoncangkan akan The digoncangkan. world seems to be going crazy and reeling back and forth. Everything is unsure. Dunia ini semakin gila, saudara. Semuanya semakin tidak pasti. But as long as I'm standing on the rock, Tapi selama saya berdiri di atas batu karang yang teguh itu, everything can be moving all around me, semuanya bisa bergoyang, bisa bergerak di sekeliling saya. but it doesn't affect me Tapi saya tidak akan bergoncang. because my feet is on the rock. Karena kaki saya berdiri di atas batu karang yang teguh. Well, let's keep our feet on the rock. Mari kita tetap berdiri di atas batu karang itu. Haleluya. Hallelujah. And then of course he went on to say, the man who built on the sand, his house fell down. Dan dia pun berkata, orang yang membangun rumahnya di atas pasir, rumahnya runtuh. Then he wanted to talk about something else. He started talking about friends. Dan kemudian dia berkata tentang hal yang lain. Dia mulai berkata tentang teman. We all need friends. Kita semua membutuhkan teman. Thank God for friends. Oh, puji Tuhan untuk teman-teman kita. I like friends. Oh, saya senang dengan teman-teman. Friends are a whole lot better than enemies. Teman itu lebih baik daripada musuh, saudara. It's much more pleasant to be in the house with friends. Dan lebih senang bisa berada di rumah teman, betul?
Aren't you glad for friends? Apakah saudara senang dengan teman-teman saudara? Amen. Praise the Lord. Let me tell you a little bit about friends. A friend knows your weakness, Nah, kita berbicara sedikit tentang teman. Seorang teman tahu kelemahanmu, but he respects your strengths. tapi dia menghargai kelebihanmu. Thank God for friends. Puji Tuhan untuk teman-teman kita. A friend will believe in you Seorang teman akan mempercayai engkau when you quit believing in yourself. saat engkau sudah mulai tidak mempercayai dirimu sendiri. Oh, aren't you glad you had a friend in times like that? Apakah engkau senang mempunyai teman pada saat-saat seperti When itu? you're about saudara? ready to give up on yourself, but somebody comes in and says, come on, I believe in you. Pada saat engkau sudah menyerah untuk mempercayai dirimu sendiri lagi, Thank tapi God for tiba-tiba friends. seseorang datang dan berkata, aku mempercayai engkau. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kita. A friend is one who answers your call Dan seorang teman itu yang menjawab panggilanmu before you even called. bahkan sebelum kamu menelpon. He just knew in his heart and his spirit you needed him. Dia cukup tahu dalam hatinya dan dalam rohnya bahwa engkau membutuhkan dia. And then a friend walks in Dan kemudian seorang teman itu melangkah masuk dalam kehidupanmu when all the rest of the world just walked out. pada saat seluruh isi dunia seakan-akan melangkah keluar jauh-jauh. Oh, yes, hallelujah. Hallelujah. He's going to stay with you. Dia akan terus berada bersama engkau. And so he talks about friends. Dan Yesus mengajar tentang teman. But then he says there is a friend. Dan kemudian dia berkata, ada satu teman. Now, friends are wonderful things. Dan teman adalah hal yang luar biasa. But he's teman-teman. speaking here in Proverbs, he's actually speaking prophetically about a friend that was to come. Dan tapi dia berbicara di dalam Amsal, dia berbicara secara suatu nubuatan tentang satu teman yang akan And datang. that friend would be Jesus. Dan teman itu adalah Yesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. I found a friend in Jesus. Saya menemukan seorang teman di dalam Yesus. There's a friend. There's a special friend. Dan ada satu teman yang sungguh istimewa. So I said, you need a picture. You need to understand what I'm talking about. Dan dia berkata, engkau membutuhkan satu gambaran. Engkau harus tahu apa yang saya bicarakan. And so he says, there is a friend that sticks closer than a brother. Dan dia berkata bahwa ada satu teman yang lebih dekat daripada saudara. Because you see, if you have a natural brother Kau perhatikan bahwa kalau kamu punya seorang saudara kandung and you have a friendship, dan kau mempunyai satu pertemanan, there's something very special about that friendship. akan ada sesuatu yang sangat istimewa dalam pertemanan itu dengan It saudara. goes beyond the normal friend. Itu akan menjadi lebih daripada teman biasa. You're of the same blood, you're of the same family. Engkau berada dalam satu keluarga yang sama, engkau memiliki darah yang sama. You share the same background. Engkau memiliki latar belakang yang sama. There's a kinship and a friendship Ada persaudaraan dan ada pertemanan. that goes beyond just a regular friend. Dan itu melebihi pertemanan biasa. So he says, I want you to understand. Jadi dia berkata, aku ingin kau mengerti. I want to be a special friend to you. Aku ingin menjadi teman yang khusus, yang istimewa bagi engkau. Hallelujah. Amin. That's the kind of friend he says, I want you to be. So to draw a picture, he drew that picture of brothers who were friends. Dan dia ingin kita mengerti, seperti itulah dia ingin menjadi teman kita. Dan untuk menggambarkan itu, dia menggambarkan satu gambaran tentang seorang saudara yang juga seorang teman. Just a few weeks ago, I was with my brother. I have one brother. Beberapa minggu yang lalu, Brother White punya seorang saudara kandung, dan dia di sana. And he is my friend. Dan dia juga ada temannya, And we're not enemies, we're friends. dan mereka berteman. Now, my brother pastors a church. He's a preacher also. Dan saudara Brother White ini adalah seorang pengkhotbah dan juga gembala. And the church was celebrating 28 years of him pastoring there. Dan gerejanya merayakan 28 tahun dia menjadi gembala. In addition to that, they were celebrating his 70th birthday. Dan juga sebagai tambahan, mereka juga merayakan ulang tahun yang ke-70. Now, he's my older brother. Dan dia adalah saudara Brother White yang lebih tua ya. I just wanted to declare Kakak that. laki-lakinya. Itu kakak laki-lakinya Brother White. Jadi He's my maksud older brother. itu kakak laki-lakinya Brother White. Jadi Brother White belum setua itu, tenang saudara. So they were celebrating his 70th birthday. Jadi mereka sedang merayakan ulang tahun yang ke-70-nya. So I got to preach that services, and I used a little bit of this verse.
Dan saya pakai ayat ini pada saat saya berkhotbah pada saat itu. And I said, the Lord always gave a picture, so I'll give a picture. Jadi Tuhan selalu menggunakan gambaran, jadi beliau menggunakan gambaran. You want me to see a picture of me and my brother? Engkau mau lihat gambar saya, foto saya dengan saudara saya? How about a picture of me and my brother that was taken over 60 years ago? Mau lihat gambar fotonya Brother White 60 tahun yang lalu dengan saudaranya? Oh, let me see. Oh, there's me and my big brother. Nah, ini dengan kakak laki-laki. Huh? Which one's me? That's my older Nah, brother. ini kakak laki-lakinya udah jelas ya. I'm the little guy here on the right. Bedanya jauh ya. That's over 60 years ago. Dan ini 60 tahun yang lalu, lebih dari 60 tahun yang lalu. Talking about brothers, there we are. Dan berbicara tentang saudara laki-laki, inilah dia. That's my big brother standing tall. That's this is me and my brother and my mom and dad. Dan ini Brother White, dan ini saudara laki-lakinya, kakak laki-lakinya. That's a long time ago. Dan itu sungguh sudah sangat lama. Here's my brother now. Dan inilah mirip ya. Oh, Yeah, that's not me. That's my older brother. nah, ini kakak laki-lakinya. Amen. And you know what? Today he's a preacher of the gospel. Dan sampai hari ini dia tetap seorang pengkhotbah, pemberita firman. When I went into the ministry, Pada saat saya masuk ke dalam pelayanan, my brother was the very first one I baptized dan kakak laki-lakinya adalah orang pertama yang dibaptis oleh Brother in White Jesus' name. di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. He served the Lord all these years and now he's pastored many, many years. Dan dia sudah melayani Tuhan begitu lama dan dia sudah menjadi gembala begitu lama. Amen. So anyhow, there's a beautiful relationship. So the Lord said there is a friend that sticketh closer than a brother. Dan Amsal berkata bahwa ada teman yang lebih dekat dari saudara. I'm glad today I found a friend in Jesus. Dan saya sungguh senang saya menemukan teman dalam Some Yesus. said I found a friend in Jesus. Dan Amsal mengatakan kita menemukan teman dalam He's Yesus. everything to me. Dia ada segala-segalanya bagi I'm going to feel that way. Hallelujah. We siapa found yang a merasa seperti friend itu in bahwa kita Jesus. menemukan teman dalam Yesus Hallelujah. dan dia adalah segalanya bagi kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Now, let me tell you something. The world needs to know Saya harus kasih tahu saudara sesuatu bahwa dunia perlu tahu that they have a friend. bahwa mereka mempunyai seorang teman. Amen. Amin. Now we enjoy that today. Dan kita menikmati itu hari ini. But the world out there needs to know they have a friend in Jesus. Tapi dunia di luar sana harus tahu bahwa mereka mempunyai seorang teman dalam They need Yesus. to know they have a Savior in Him. Mereka harus tahu bahwa mereka mempunyai seorang juru selamat di The dalam world Yesus. needs to know there's hope in Christ Jesus. Dunia harus tahu Hallelujah. bahwa ada harapan di dalam Kristus Yesus. Oh, Haleluya. aren't you glad there's hope in Him? Hallelujah. Senang, saudara, bahwa Hallelujah. ada harapan di dalam Yesus. Clap your hands to the Lord. Tuhan Hallelujah. Yesus. The reason I'm telling you that is because there is a spiritual warfare going on outside these doors. Alasan saya mengatakan ini karena ada satu peperangan rohani di luar dinding ini, di luar pintu ini. The Bible said in the last days perilous times are going to come. Dan Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir masa-masa sukar akan datang. Went on to say that in the last days scoffers were going to come and they were going to make fun of the church. Dan dikatakan di hari-hari terakhir, di akhir zaman, pencemooh-pencemooh akan datang dan mereka akan mencemooh gereja. Bible says that the spirit of Antichrist is already working in the world. Alkitab berkata bahwa roh antikristus sudah mulai bekerja di dalam dunia. The Antichrist is not here yet, but the spirit of Antichrist is already working in the world. Antikristusnya secara jasmani belum ada, tetapi rohnya sudah mulai bekerja di dalam dunia. And the enemy is trying to keep people from finding the Savior, the Lord Jesus. Dan si musuh berusaha mencegah dunia untuk menemukan juru selamat yang kita temukan di dalam Kristus Yesus. The enemy has always copied the church. Dan si musuh selalu mencoba untuk mengkopi ya. Anything that has worked, they try to imitate it. Semua yang kita lakukan mereka mencoba menirunya. And so what is happening today is again the enemy is trying to do the same thing out there, but with the spirit of Antichrist. Dan itu dilakukan juga
pada masa kini mereka melakukan apa yang kita lakukan di luar sana dengan roh dari antikristus. I'm talking about spiritual warfare. Saya sedang berbicara tentang peperangan rohani. And they are using pictures. Dan mereka memakai gambar. Now, what I'm going to share with you the next few minutes, this is something that's happening in America. Dan dalam beberapa menit yang saya akan sampaikan ini adalah hal yang sudah terjadi di Amerika. This is done by the atheists Ini dilakukan oleh orang-orang ateis who do not believe in God. yang tidak percaya kepada Tuhan. They want their message to be seen. Mereka ingin supaya pesan mereka dilihat And so semua they orang. have used billboards across America Dan mereka memakai papan-papan iklan di seluruh Amerika to reach out, amen, in the spirit of Antichrist. untuk menjangkau dengan roh antikristus ini. You say, but that's America. Engkau berkata bahwa itu They've hanya di already Amerika got saja. permission to put it in New Zealand. Tapi mereka sudah mendapat izin untuk menampilkannya di New It's Zealand coming to Asia. dan akan datang ke Asia. So let me share some of the things, the spirit of Antichrist that is prevailing in the world today. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang sedang dilakukan oleh roh This antikristus. is in Tallahassee, Florida, a billboard that says, don't believe in God. Ini di Tallahassee, Florida. Kamu tidak percaya Tuhan? Billboardnya bilang. Join the club. Oke, bergabunglah dengan klub It's itu. okay. Lots of people don't believe. Here's another one. This is in Dallas, Fort Worth area. Don't believe in God. You're not alone. Ini satu lagi di Dallas di Yeah, don't believe in jangan God. tidak percaya kepada Tuhan, kamu tidak sendirian. You're not alone. There's others. Kau tidak sendirian, masih banyak yang lain. They're trying to undermine the faith of people. Mereka mencoba mengecilkan iman umat Tuhan. How about this one? Dan ini, Are you good without God? Millions are. apakah kamu baik-baik saja tanpa Tuhan? Jutaan orang baik-baik saja. This is on a billboard. Ini ada di billboard, saudara, di papan iklan. This is on a city bus. Dan ini di bus kota. Millions of Americans are good without God. Jutaan orang Amerika baik-baik saja tanpa Tuhan. There's something wrong with this picture. Ada sesuatu yang salah dalam gambar-gambar ini. Amen? Amin. Something wrong with this picture. Ada sesuatu yang salah dalam gambar-gambar ini. They're saying we're good without God. Mereka berkata kita baik-baik saja tanpa Tuhan. There's one time in the scripture that uses that phrase without God. Dan ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang memakai istilah itu tanpa Tuhan. But here's what it says. Dan ini yang dikatakan. When we were out there lost, Pada saat kita ada di sana dan kita tersesat di luar sana, we were without God, kita tanpa Tuhan and we were lost in the world. dan kita tersesat di dalam dunia. Oh, hallelujah. Friend, if you don't have God, you're lost in the world. Saudara, kalau engkau tidak memiliki Tuhan, kau tersesat di dalam dunia. Amen? Amin. We need God. Kita membutuhkan Hallelujah. Tuhan. Amin. So they're planting these things in the hearts. Now, this is in a Jewish neighborhood in New York, and they're actually using the Hebrew, and they say, you know it's a myth. You know it's just a story. Dan ini di kalangan orang Yahudi di New York, dan mereka memakai itu nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, dan mereka berkata, engkau tahu itu hanyalah mitos dan engkau memiliki satu pilihan. Did you know that another sign of the last times is they're going to turn the truth of God into a lie. Dan engkau tahu satu tanda dari akhir zaman ialah bahwa mereka akan mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan menjadi kebohongan. There will be a people who will turn the truth of God into a lie. They'll take something that's true and they make it a lie. Ada orang-orang yang akan mengambil kebenaran Tuhan dan menjadikannya kebohongan. Mereka memutarbalikkan itu menjadi satu kebohongan. I'm talking about spiritual warfare. Dan saya sedang berbicara tentang peperangan rohani. I'm talking about the last days. Dan ini adalah akhir-akhir zaman, saudara. He says, you know it's a myth. Dia berkata, engkau tahu bahwa ini hanyalah satu mitos. This is what they did at Christmas time. Dan ini di hari Natal. Everybody knows this is talking about Christmas, the three wise men. Kita tahu ada 3 orang Majus. Kita tahu bahwa ini berbicara tentang hari And they Natal. put this billboard up, you know it's a myth. This season celebrate reason. Engkau tahu ini hanyalah mitos. Pada musim ini, musim Natal ini, mari kita rayakan akal sehat. But thank God somebody Tapi puji Tuhan, seseorang come up with their own billboard.
menggantungkan papan iklannya sendiri. This one is as you enter into the tunnel from New Jersey to New York. Dan ini ada di terowongan antara New Jersey ke New York. When you enter into the tunnel, it says you know it's a myth. Pada saat mereka masuk ke terowongan, mereka akan melihat billboard ini. Engkau tahu bahwa ini hanyalah mitos. When you come out of the tunnel, Pada saat engkau keluar dari terowongan itu, you know it's real. Hallelujah. engkau tahu bahwa itu nyata. Engkau tahu itu nyata. Oh yes, how many know it's real today? Siapa yang tahu bahwa ini nyata, saudara? Yesus itu nyata, amin. Amen. Praise the Lord. So Puji somebody Tuhan. got fed up with it and said enough is enough. Hallelujah. Akhirnya ada Amen. seseorang yang merasa You know capek it's real. dan mereka pasang ini, engkau tahu ini nyata. And so we're going to celebrate Jesus. Maka kita akan merayakan Yesus. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. How many know it's real? Siapa yang percaya? Berapa dari kita yang percaya bahwa Yesus nyata? Hallelujah. How about this one? Bagaimana dengan ini? Sleep in on Sundays. Tidur saja di hari Minggu, tidur aja sampai siap di hari Minggu, nggak usah datang ke gereja. Can you believe that? Kamu bisa lihat? I'm talking about spiritual warfare. Dan ini adalah tentang peperangan rohani. We can saudara. smile and we can laugh, but I'm talking about spiritual warfare. Kita bisa tersenyum dan kita bisa tertawa melihat ini semua, tapi kita berbicara tentang peperangan rohani They're di sini. planting seeds of these thoughts in people's minds. Mereka menanamkan benih-benih tentang pemikiran-pemikiran ini dalam pikiran kita. Something inside of us says Sunday morning that it's time to get up. Sesuatu di dalam hati kita berkata, hari Minggu pagi adalah saatnya kita untuk bangun It's time to go to church. dan untuk pergi ke gereja. Hallelujah. Haleluya. Even if we're tired and we feel like sleeping in. Bahkan sekalipun pada saat kita sedang capek dan kita ingin tidur That's saja. why you're here in the house of the Dan Lord. itulah kenapa kamu bisa ada di sini hari ini di rumah Tuhan. And so they put these up on the buses, sleep in on Sunday. Lalu mereka gantungkan ini di bus-bus, mereka berkata tidur saja di hari Minggu. Oh, see what's happening out there? Lihat apa yang terjadi di luar sana. Now, sleep in on Sundays, true or false? Tidur saja hari Minggu, benar atau salah? False! Everybody's saying false! Semua katakan salah. False. I just want to be sure you get the message because next Sunday if I get here and you're not here, I'll throw that slide away. Saya hanya mau saudara mengerti maksudnya, karena kalau sampai minggu depan saya datang dan saudara tidak ada di sini, saya akan buang slide itu. How about this one? Bagaimana Quit the ini? church! Pergi saja dari gereja, keluar saja dari gereja. This is on the main highway in America. Quit the church! Ini ada di jalan tol utama di Amerika. Keluar saja dari gereja. Something wrong with this picture too. Ada sesuatu yang salah dari gambar ini, saudara. Quit the church. Keluar saja dari gereja. They can do what they want. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. But guess what? Tapi tebak. I know the winner. Tapi saya tahu siapa pemenangnya. I said, I know the winner. Saya tahu siapa pemenangnya. Because Jesus said, Karena Yesus berkata, on this rock, di atas I'm gonna batu build my karang teguh church. ini, aku akan membangun gerejaku. and the gates of hell Dan pintu gerbang neraka shall not prevail against it. tidak akan Hallelujah. berkuasa terhadapnya. Wow! Amin. We're on the winning Ada side. di pihak yang menang, saudara. I'm not going to quit the church. I'm staying in the church. Saya tidak akan keluar dari gereja, saya akan tinggal di dalam gereja. Because the church is going to make it. Karena gereja akan sanggup mengatasi segalanya. I come up under an old pastor that I love very much. Saya berada di bawah satu penggembalaan seorang gembala tua yang sangat saya Whenever you would go in and talk to him, maybe problems were coming in on other side, and you come in and say, "Oh, Pastor, I need to talk to you." Setiap saat kalau kamu ingin berbicara dengan dia pada saat begitu banyak masalah yang menekanmu dan kamu ingin datang dan kamu ingin berkata kepada dia, "Gembala, saya ingin curhat." And no matter how many problems you bring, and he would pray for you and assure you everything's going to be all right. Dan tidak peduli berapa banyak masalah yang kamu bawa kepadanya, dia akan berdoa untuk kamu dan dia akan berkata, "Oh, tenang saja semuanya." But the last thing he always said as you was walking out the door, Tapi hal terakhir yang akan dia katakan pada saat kamu sedang berjalan keluar, I can still hear it. dan saya masih bisa mendengarnya sampai sekarang. As you're walking out the door, he says one more time, Dan pada saat kamu sedang berjalan ke arah pintu keluar, dia akan berkata sekali lagi, just stay in the church, tinggal saja di dalam gereja, and everything's going to be all right. dan segalanya akan baik-baik saja. Oh, come on, let's clap our hands for Mari the kita Lord. tepuk tangan kepada Tuhan. Hallelujah. Mari kita tepuk tangan If kepada not Tuhan. only are we in the church, Tidak hanya kita berada di dalam we're going to gereja, stay in the church. kita akan tetap tinggal di dalam gereja. Amen. Amin. Hallelujah. Here's one I can't stand. Nah, ini yang saya tidak bisa tahan. Lihat. This is a billboard in America. Ini ada di
pernikahan di Amerika. And he calls Jesus a useless Savior. Dan dia berkata bahwa Yesus adalah seorang juru selamat yang tidak ada gunanya. This is on a billboard in America. Dan ini ada di papan iklan di Amerika. And calling Jesus a useless Savior. Dan mereka mengatakan Yesus sebagai juru selamat yang tidak berguna. The spirit of Antichrist. Roh antikristus itu. But I got news. Tapi saya ada kabar bagi saudara. Go ahead, let them say he's a useless Savior. Ya, biarkan saja mereka berkata bahwa Yesus adalah juru selamat yang tidak ada gunanya. But you find a man Tapi engkau akan menemukan orang, who has been in bondage of sin. seorang pria yang sudah terikat di dalam dosa. Drugs, alcohol, sin has chained and bound him all of his life. Minuman keras, obat-obat terlarang, dosa begitu mengikat dan membelenggu dia di dalam kehidupannya. And he finds Jesus. Dan kemudian dia menemukan Yesus. And he's born again of the water and spirit. Dan dia dilahirkan kembali dalam air dan di dalam roh. And he's made clean by the blood of Jesus Dan dia Christ. dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Hallelujah. Hallelujah. He's singing a different song. Dia menyanyikan nyanyian yang berbeda, saudara. I said he's singing a different song. Dia akan menyanyikan nyanyian yang berbeda. They're saying useless Savior. Mereka berkata bahwa Yesus adalah juru selamat yang gak ada gunanya. But this man has been redeemed by the blood of the Lamb. Tapi orang ini yang sudah diselamatkan oleh dan ditebus oleh darah anak domba. He's singing a new song. Dia menyanyikan nyanyian yang baru. For he's a wonderful Savior to me. Yes, he's a wonderful Savior to me. Well, I was lost in sin, but Jesus took me in. He's a wonderful Savior to me. Dia adalah juru selamat yang sungguh luar biasa indah, saudara. That's an old song we used to sing years ago. Dan itu adalah lagu lama yang bertahun-tahun lalu. I'm going to believe he's a wonderful Savior. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat Hallelujah, yang sungguh luar biasa hallelujah, indah? hallelujah. There's a Dan ada